Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih guru-guruku, tanpamu ku takkan berilmu. Semua ilmu untuk masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, Bapak ingin melihat kehadiran kita semua pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Peldo. Peldo tidak hadir hari ini. Ada keterangan ketua? Ada keterangan ketidakhadiran Peldo? Surat izin ada? Tidak ada. Ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita Peldo dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa, agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan doa. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Bapak mohon kesediaan dari Ananda. Siapa yang memimpin doa? Kemarin pada pertemuan pertama yang mimpin doa adalah ketua, yaitu Ananda Zami. Pada hari ini Bapak minta dari anak perempuan untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Maju. Ananda Andin maju nih. Ananda Andin maju ke depan. Kita mimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita kemarin kita membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman. Pintar anak-anak. Jadi pada hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran kedua, kita melanjutkan mengenai pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingin anak-anak semuanya untuk melihat video pembelajaran kita pada hari ini. Siapa anak-anak? Mengapa kalian harus membantu orang lain, walaupun berbeda suku atau bangsa? Mari kita pelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita cermati tafsir ringkas Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, jadi asal muasal manusia adalah dari diciptakannya Adam dan Hawa, sehingga berkembang sampai pada kita saat ini. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet bumi. Oleh sebabnya, manusia harus mencipta suasana harmonis dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Demikian video pembelajaran singkat ini, semoga terbantu. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam Quran surat Al-Hujurat tadi, perhatikan anak-anak ke depan. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat tadi ada nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu yang disebut dengan ini nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ini kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah toleransi. Ini toleransi. Siapa yang tahu arti toleransi? Tahu arti toleransi? Kemudian nilai-nilai yang kedua adalah menghargai perbedaan budaya. Menghargai perbedaan budaya. Membantu antar sesama. Ini nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak jelaskan. Yang dimaksud dengan toleransi itu adalah saling menghargai. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Jadi kita harus menghargai orang lain. Yang kecil hormat kepada yang kemudian yang besar sayang kepada yang itu yang dimaksud dengan menghargai. Kemudian yang kedua adalah menghargai perbedaan. Siapa yang tahu perbedaan yang ada di lingkungan kita? Siapa yang tahu? Suku. Di Indonesia banyak suku. Kita berbeda suku. Ada suku suku apa lagi? Suku
Minang. Suku apa, Din? Batak. Suku? Suku? Bugis. Suku? Hah? Tahu? Suku. Siapa lagi yang tahu suku? Suku? Suku anak dalam. Lagi? Siapa yang tahu suku? Suku yang ada di Indonesia. Tadi telah disebutkan Jawa, Bugis, Minang. Kemudian ada suku Batak. Lagi? Suku Melah? Ada suku Melayu? Ada? Ada suku Melayu. Kemudian di Papua ada suku apa? Suku Suku Asmat. Ada suku Asmat. Pernah belajar suku Asmat? Oh, belum ya, belum sampai. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini membantu antar sesama. Ini anak-anak sekalian, ini yang penting. Dari arti dari Quran surat Al-Hujurat tadi, pesan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu antar sesama. Pernah membantu orang lain? Apa yang pernah kalian bantu orang lain? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Membantu orang lain adalah kewajiban umat Islam. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang pernah kalian lakukan dalam membantu orang lain? Siapa? Silakan jawab. Silakan. Pernah membantu orang lain? Pernah? Pernah. Apa yang kalian bantu? Membantu orang miskin. Membantu orang miskin. Boleh, pintar. Silakan. Membantu teman yang kesusahan. Pada hari ini Bapak telah menyiapkan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak silakan diisi LKPD ini secara individu, ya. Kemudian dasar dari pengisian LKPD ini adalah seperti yang sebelumnya Bapak jelaskan, pelajaran tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut menyangkut tentang keberagaman, artinya manusia diciptakan berbeda-beda. Nah, dalam LKPD ini bentuknya adalah TTS. Tahu TTS anak-anak? Apa kepanjangan TTS? Teka-teki silang. Artinya di sini dalam LKPD telah Bapak buat kolom demi kolom. Nanti anak-anak mengisikan kolom ini sesuai dengan soal yang Bapak buat di bawah. Ada menurun, kemudian ada mendatar. Nanti Bapak nilai, silakan dibuat nama nanti di atas. Paham anak-anak? Baik, langsung saja Bapak bagikan LKPD. Siapkan pena. Siapkan pena. Kalau udah tanya ya. Ini ragu, ini tegaknya. Kasihan. Nah, itu LKPD. Silakan Anda isi LKPD ini. Sebelum pembelajaran kita tutup hari ini, kalian telah mengisi lembaran kerja peserta didik. Setelah Bapak mengamati hasil kerja dari peserta didik semua, Ananda semua, kalian telah mulai memahami tentang kandungan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 3.
Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta kehidupan yang harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik.